Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda momentum di tahun 622 Masehi? Tahun 622 Masehi menjadikan awal penanggalan di dalam Islam atau tahun Hijriyah. Umar bin Khattab pun yang menjabat sebagai khalifah pada masanya. Hal ini sebab tahun 622 ini dianggap sebagai momen paling penting daripada peristiwa-peristiwa yang lainnya. Selain daripada peristiwa Hijriyah yang fenomenal itu, 622 Masehi pun ditandai dengan perang besar antara Romawi melawan Persia. Dan perang itu sangat luar biasa, sebuah perang terdahsyat pada zaman berperangnya dua negara raksasa. Pada saat itu para sahabat banyak menanyakan kepada Rasulullah tentang siapa yang akan memenangkan dalam peristiwa itu. Rasul pun tidak menjawab pertanyaan para sahabat, karena tentulah Rasul tidak mengetahui kejadian di masa depan kecuali Allah mewahyukan kepadanya. Dan Allah lah yang menjawab dalam firman-Nya, telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Dalam beberapa tahun terakhir lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Quran Surat Rum ayat 2 hingga 4. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Romawi akan dikalahkan oleh Persia. Namun Romawi akan berbalik meraih kemenangan setelah beberapa tahun. Tepat 7 tahun setelah Allah menurunkan ayat-ayat yang spektakuler itu, muncullah seorang pahlawan yang membalikkan keadaan perang dan berhasil memukul mundur pasukan Persia dan merebut kembali wilayah Romawi. Pada 629 Masehi, terbuktilah kebenaran firman Allah dalam perang Romawi dan Persia. Pada 629 Masehi, saat Kaisar Heraklius sedang menikmati kemenangannya, dia berdoa di bawah salib suci yang baru saja direbutnya kembali dari Persia. Dia tengah khusyuk berdoa di gereja Makam Kudus. Tiba-tiba ia mendapat surat. Terkejut bukan main, Kaisar Heraklius menerima surat dalam bahasa Arab. Di surat itu pula terdapat stempel yang bertuliskan Muhammad Rasulullah. Ternyata pada 629 Masehi, Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengirimkan surat kepada seluruh pembesar-pembesar dunia. Tentunya termasuk kepada Heraklius, Kaisar Romawi yang baru menang. Dengan nama Allah, pengasih dan penyayang, dari Muhammad hamba Allah dan utusannya kepada Heraklius pembesar Romawi. Salam sejahtera bagi yang mengikuti petunjuk yang benar. Dengan ini saya mengajak Tuan mengikuti ajaran Islam. Terimalah ajaran Islam, Tuan akan selamat. Tuhan akan memberi pahala 2 kali kepada Tuan. Kalau Tuan menolak, maka dosa orang-orang Arisyan atau Eropa menjadi tanggungan Anda. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun. Tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Terkejut dengan isi surat yang sangat luar biasa itu, Heraklius pun bertanya tentang siapakah Muhammad itu kepada para pejabatnya. Kemudian pejabatnya itu menjelaskan secara detail tentang seorang pria dari bangsa Arab yang mengaku nabi. Heraklius kemudian memerintahkan agar dibawakan kepadanya seorang Arab, agar dia bisa mendengar langsung tentang Muhammad dari lisan orang Arab. Pada saat itu, kebetulan ada seorang pedagang dari Arab Quraisy yang sedang berdagang di Yerusalem, Abu Sufyan namanya. Saat itu terjadilah tanya jawab yang mendalam antara Abu Sufyan dan Heraklius mengenai Rasulullah. Maka Heraklius berkata kepada penerjemahnya, katakanlah kepadanya bahwa aku telah berkata kepadamu tentang keturunan orang itu. Kamu menceritakan bahwa orang itu dari keturunan bangsawan. Begitu juga laki-laki itu. Begitu juga laki-laki itu dibangkitkan di tengah keturunan kaumnya. Dan aku tanya kepadamu, apakah pernah ada
orang sebelumnya yang mengatakan seperti yang dikatakannya? Kamu jawab tidak. Seandainya yang dikatakan ada, orang sebelumnya yang mengatakannya, tentu kuanggap orang ini meniru orang sebelumnya yang pernah mengatakan hal serupa. Aku tanyakan juga kepadamu, apakah bapaknya ada dari keturunan raja? Kamu jawab tidak. Aku katakan, seandainya bapaknya dari keturunan raja, tentu orang ini sedang menuntut kerajaan bapaknya. Singkat cerita, dia berkata, seandainya semua yang kamu katakan ini benar, pasti dia akan menguasai kerajaan ini yang ada di bawah kakiku ini. Dan bila benar apa yang dikatakan orang-orang soal Muhammad, maka dia seorang nabi yang dikatakan dalam kitab kami. Heraklius pun mulai meyakini bahwa Muhammad adalah seorang nabi.